Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami percaya bahwa kami melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, menuntun kami, dan menolong kami dalam setiap kelemahan kami. Pada hari ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa meminta hikmat kecerdasan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Agar firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan dari dalam sidang itu, karena di dalam sidang itu mereka tidak menemukan kesalahan
untuk menjatuhkan hukuman kepada Petrus dan Yohanes. Sekalipun para imam dan tua-tua itu mengancam Petrus dan Yohanes agar tidak mengajarkan tentang Yesus Kristus, tetapi justru Petrus dengan berani menjawab para imam itu dengan mengatakan bahwa silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sekalipun mereka terus mengancam Petrus dan Yohanes, tetapi pada akhirnya para imam dan tua-tua itu melepaskan Petrus dan Yohanes. Sewaktu Petrus dan Yohanes tiba di teman-teman mereka, Petrus dan Yohanes menceritakan tentang apa yang telah disampaikan oleh para imam dan tua-tua itu. Ketika itu juga teman-teman Petrus dan Yohanes berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Mereka berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika jemaat mula-mula berdoa bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes, di sana kita melihat Tuhan mendengar setiap seruan doa mereka. Seperti yang kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Ketika mereka sedang berdoa, maka goyanglah tempat mereka berkumpul, dan semua mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang begitu sangat penuh dengan kuasa. Ketika orang-orang yang benar bersatu dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa mereka dari tempatnya yang maha tinggi. Maka doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi, jangan pernah meragukan Tuhan di dalam setiap doa dan permohonan kita. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan menjawab setiap seruan doa kita. Seperti yang kita lihat di jemaat mula-mula, ketika mereka bersatu dan berdoa kepada Tuhan, maka segala ancaman apapun yang mereka alami, mereka sangat berani untuk menjalani semuanya itu karena Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, memberi keberanian kepada mereka. Maka hari ini pun kita juga adalah orang-orang yang berani dalam menyampaikan berita Injil dimanapun kita berada. Percayalah bahwa Allah Tritunggal yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang akan menolong kita dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kita. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita selalu diberikan keberanian dimanapun kita berada.
Kita percaya bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menolong dan menuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Ketika kami datang dan bersatu hati kami berdoa, maka dalam setiap tekanan persoalan apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau akan selalu menuntun dan menolong kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan pada saat hari ini, hamba berdoa buat mereka yang akan mendengar atau menonton renungan singkat hari ini. Tuhan menolong mereka. Yang mungkin kurang sehat juga Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah persoalan juga Tuhan berikan jalan terbaik. Ataupun yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai yang Tuhan inginkan kepada mereka. Dan biarlah kehidupan kami dimanapun kami berada, kami selalu merenungkan firman-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan yang selalu menolong dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Amin.